Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana kafutuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan lagi nggih. Jadi kemarin harus jenengan garis bawahi jimatnya kita, untuk jimatnya kita supaya kita punya keimanan yang mantap itu apa? Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati bima kanu fihi yakhtalifun. Itu jimatnya. Seperti ayat kursi itu kan ada kata-kata biiznihi. Nah, itu semuanya tanpa izin Gusti Allah tidak akan. Nah, iblis pun menggoda Nabi Adam ya atas restu Gusti Allah karena menggunakan kata-kata wallahi, bayangkan. Nah, makanya kita ini harus betul-betul mepet dengan Gusti Allah. Nah, ayat ini, ini juga menjadi problem ketika di awal pandemi darurat dulu kan. Nah, sehingga surat instruksi Menteri Dalam Negeri akan direvisi. Nah, karena takut dengan ayat ini mungkin. Waman ablama, waman lan sinten mawon kan ablama kang zolim, luwih dolim. Siapa yang lebih dolim? Aila ahada adlamu tegese ora ono wong suwiji. Adlamu iku luwih dolim, luwih aniaya dari siapa? Miman saking wong mana akang nyegah sapa si man, nyegah maring nopo masajidallahi, nyegah maring masuk marang masjid Gusti Allah. Memang ada riwayatnya ini. Ya, makanya ya, nyegah untuk apa orang-orang itu nyegah? Ayuzkaro fiha, ayuzkaro untuk berzikir ya, untuk berzikir pihak ing dalam masjid. Masjid itu jamak. Nah, dan ternyata zaman sekarang kelakon. Makanya kan akhirnya larangannya direvisi, nah, bukan larangan dibatasi. Nah, kalau dilarang betul, nah itu bisa menimbulkan masalah keagamaan. Nah, akhirnya direvisi kan. Nah, oleh karena itu ngapunten, kita tetap melaksanakan dengan penuh protokol kesehatan. Ya, pengurus sudah meramu dengan bijak dari berbagai pendapat terkait dengan kondisi. Bagaimana kalau kondisi seperti ini? Sebab kita ini masih mempunyai keyakinan bahwa sholat berjamaah itu di samping memang sunnah secara umum hukumnya, tetapi juga kalau satu daerah tidak ada sama sekali itu kategorinya fardu kifayah. Ya, karena itu, karena apa? Karena masjid ini masjid tua, yang berbeda dengan masjid-masjid baru. Ya, kalau masjid baru, apalagi masjid monumen, silahkan mau ditutup, mau gak ada yang sholat gak ada masalah. Karena masjid itu kan ada masjid monumen, ada masjid baru, beda dengan masjid lama. Nah, makanya di dalam ulama-ulama fikih yang kodifikasi oleh Imam Al-Jazairi Al-Fiqh Al-Madzhab Arba'ah itu ada bab khusus membahas ta'adudul masajid. Bab yang menjelaskan bagaimana kalau kita orang muslim dihadapkan ke banyak masjid, terutama untuk sholat Jumat. Oleh karena kita tidak menutup sama sekali, bukan berarti kita membangkang kepada kondisi bukan, ya itu tadi, karena masjid ini masjid lama, masjid tua, dan masjid memang untuk mautautinin, masjid yang disediakan untuk warga penduduk asli dengan KTP Kebon Sari kan itu. Ngapunten. Jadi oleh karena itu tetap kita mengadakan, dan alhamdulillah jamaah tetap
masih senang dengan sholat berjamaah ini. Tetapi saya minta kan, pengurus minta kepada yang benar-benar sakit, ya jangan maksa diri, yang batuk-batuk, yang pileknya. Nah, itu. Makanya kita menggunakan prokes juga cukup ketat. Pengurus jangan sampai kita ini merasa rugi untuk menyediakan masker. Nah, itu. Makanya ibu-ibu ada yang ditugasi disiplin pakai masker dengan membawa, itu jangan ya terima Bu, itu sebagian dari ikhtiar kita dan ibadah juga. Jangan dikarang orang niatnya nang masjid kok ditugasi bagi no masker. Nah, itu kan. Jadi kita ini cukup bijak. Sebab bagaimanapun para ulama, apalagi kalau kita melihat ulama tasawuf kan, kenapa ulama ada yang mengatakan sholat berjamaah itu fardu kifayah? Karena ada perintah juga, warka'u ma'aroki'ain, itu perintah itu kan, rukulah kalian bersama orang-orang ruku. Nah, ini juga gitu. Ini jangan sampai masjid ini tidak ada seorang pun yang tidak menyebut asma Gusti Allah. Dengan apa? Ayud karofi hasmuhu huknya bis sholati wa tasbihi, tegese dengan nindakake sholat, wa tasbihi lan membaca tasbih. Makanya se-ekstrim-ekstrimnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di zaman pandemi masih tetap dilaksanakan sholat berjamaah, walaupun ditugaskan kepada petugas-petugas yang merawat Masjid Nabawi dan masjid. Karena dalam sejarah Islam itu tidak ada satu ulama pun waktu zaman dulu atau satu pemimpin Islam waktu itu ketika di zaman pandemi tidak boleh sama sekali melaksanakan sholat jamaah. Jadi ketakutan juga gitu, oleh karena kita diramu di sini seperti sholat Jumat di sini. Mengapa dibatasi betul? Oleh karena itu mohon maaf warga-warga Kebonsari, kita memberi toleransi waktu jam sekian harus sudah ada di masjid. Nah, setelah itu pintu ditutup. Nah, itu bukan berarti menghalang-halangi, memang dalam rangka menyeimbangkan, menselaraskan. Nah, itu antara bagaimana kita mensikapi, kita pun harus dan wajib bagi saya ikut terlibat di dalam menanggulangi jangan sampai pandemi ini berkelanjutan, apalagi masjid jadi epicentrum penyebaran COVID. Nah, kita wajib, itu sama wajibnya. Nah, sholat Jumat juga sama wajibnya. Nah, ketika kita dihadapkan ke dalam dua kondisi yang sama-sama itu, kita mencari gimana solusinya. Makanya jamaah tolong lebih awal masuk ke masjid kalau mau sholat Jumat itu. Kemudian khutbahnya itu jangan dowo-dowo, diperpendek. Termasuk sholatnya supaya apa ya? Menseimbangkan, mensinkronkan. Nah, tanggung jawabnya kita berat. Nah, itu pengurus mempunyai tanggung jawab berat kalau bagaimana antara ancaman ayat ini dengan ancaman peraturan negara. Kita mencoba mensinkronkan. Oleh karena itu mohon maaf kalau yang jamaah terat sholat Jumat jomokso diri, sholat ganti sholat duhur saja. Karena apa? Karena kewajiban kifayahnya sudah gugur dengan adanya yang sudah melaksanakan sholat berjamaah Jumat. Jangan makso. Ngoten serius nggih. Wasa'a fi kharabiha. Nah, sa'a itu usaha. Nah, fi kharabi niate memang niate untuk ngeruksak, tapi kan larangan bukan larangan ya, pembatasan kan niatnya tidak meruksak. Kalau ini memang kenapa makanya pemerintah berani istilahnya membuat pembatasan sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Id di masjid, karena memang ada takliknya, ada alakohnya. Larangan itu kalau niatnya khorobiha, memang niatnya ngerusak masjid ya. Bil hadmi dengan ngerobohkan masjid, awit taktili utawa ngosongkan masjid. Nah ini. Nah,
niate, tapi kan ini bukan karena tidak niat untuk itu. Makanya di dalam istilah hukum oleh para ulama, kalau kita memutuskan hukum itu harus terikat dengan ilat. Al hukmu yadurru ma'al illati wujudan wa adaman. Teorinya seperti itu. Makanya panjangan pun percados, insya Allah kita ini juga hati-hati. Nah, insya Allah kita ini termasuk kelompok hati-hati lah mensikapi bagaimana ketika ada ini dan mensikapi ketika ada ini. Bagaimana kita untuk bisa membuat keputusan. Nah, keputusan. Sama dengan sholat Idul Adha kemarin kan dihadapkan ke dalam ini begini, ya tetap kita tapi ya itu dibatasi betul. Cuman nyembelih kambingnya, nyembelih sapinya silahkan disembelih di rumah masing-masing. Boleh enggak jenengan itu niat korban disembelih sendiri kemudian boleh Bu, tidak perlu ada panitia, boleh, cuman ya tidak ada nilai syiarnya. Jadi mengumpulkan orang mau kurban di masjid segalanya itu kan dalam rangka syiar saja. Jangan kalau ingin menang-menangan Pak kurban sapi. Karena kurban ini berbeda dengan zakat. Ngoten nggih. Kalau zakat memang wajib dilaksanakan oleh amil. Ada petugas khusus. Kalau kurban tidak ada amil kurban, Pak, ya. Jadi boleh, anak hanya ke semacam inisiatif sosial. Nah, jadi kalau panjenengan tidak nyerahkan ke masjid pun, cuma bedanya memang di masjid itu ditoto kan, ada takbire, apa yang ditoto. Boleh. Jadi jangan dikira kurban itu tidak boleh dilaksanakan oleh sendiri-sendiri oleh orang yang mau kurban. Sehingga dalam Islam itu kan, apakah orang yang kurban masih boleh nggak memakan daging dari binatang yang kurbannya? Masih boleh. Makan gitu nggih, leres mboten? Nah, itu beda dengan zakat. Nah, zakat ini kalau panjenengan sudah mengeluarkan zakat, nah itu sekecil apapun tidak boleh harta zakat itu didilat kembali. Nazalat, ayat ini turun ikhbaron sebagai kabrita, ya, ikhbaron itu informasi, khobar. Makanya ada surat kabar, nah, surah khobar. Jadi bahasa Indonesia itu banyak juga ya mengambil dari bahasa Arab. Surat kabar itu daripada surah khobar, yaitu yang apa namanya, yang ikhbaron dari apa? Dari cerita tentang apa? Dari informasi tentang apa? Anirumi, yaitu saking bangsa Rum, negara Rum yang bagaimana aladina khorrobu, orang-orang Romawi di mana mereka pernah melakukan penyerangan. Khorobu itu nyerang, ngerusak apa? Baitul Maqdis, merusak Masjid Aqsa, merusak Baitul Maqdis. Au fil musyrikina, utawa ayat ini menginformasikan, memberitakan tentang orang-orang musyrik Mekah. Lama sodu tatkalane podo nyegah, ngelarang sinten an-nabiya ing Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa. Kapan orang-orang musyrik Mekah melarang kepada Kanjeng Nabi? Amal Hudaibiyati, nalikane wonten perjanjian Hudaibiyah. Makanya kalau panjenengan ke Mekah, natos ke mikotnya untuk berangkatnya dari Hudaibiyah, ya kan ada 3 tempat Bu nggih. Satu dari mana Bu? Tan'im nggih, masih ingat Bu, Tan'im. Terus yang kedua Hudaibiyah. Ada lagi satu lagi apa Bu? Dari mana Bu? Udah lupa karena ini. Wah, monggo kapan-kapan kalau setelah dibuka umrohnya kita umroh berbareng-bareng nggih jamaah Kebonsari. Oleh karena itu jenengan nabung saniki Bu, pun angsal pinten tabungane Bu? Telas damel tumbas masker, gak iso nabung. Masker ngoten ini kan sekali pakai 2 kali, nggak sampai 1 hari dibuang, 1 hari dibuang.
Makanya ini bagi orang-orang yang kreatif ya, sehingga di satu sisi kita ini susah dengan pandemi itu, tetapi di sisi lain ada yang meraup keuntungan besar-besaran. Contohnya apa bisnis online, yang kedua bisnis permaskeran. Nah ini kita ini jadi konsumen terus. Jadi Perjanjian Hudaybiyah, dan di Hudaybiyah itu biasanya orang-orang sing roda sedikit kreatif golewatu akik, Pak. Kan di Hudaybiyah kan ada ini juga kan, ada bekas musola. Kan di Hudaybiyah masih boleh katanya gowo akik ya, karena tidak termasuk tanah haram. Ada itu teman-teman saya yang kreatif nemu juga ternyata akhirnya ketika dipoles, lebih-lebih zaman itu zaman perakikan deh, bagus juga ternyata batu di Hudaybiyah. Nah ulaika utawi sing kono mengkono wong-wong kang, nah itu manaa masajidallah maka nalahum. Nah itu ulaika maka nalahum ayadhuluha illa khaibin. Jadi tujuannya memang melarang mereka masuk masjid itu untuk khaibin, untuk nakut-nakuti, meden-medeni. Terjadinya oleh karena itu, jadi saya teruskan lagi kenapa pemerintah kita berani, karena memang ada ilatnya memang niate tidak untuk khorob, tidak untuk merubuhkan, tidak untuk merusak, tidak untuk melarang dalam arti taktil, mengosongkan masjid, dan juga tidak untuk menakut-nakuti kan itu. Oleh karena itu ya diterima mawon. Nah, tapi kenapa kok? Apakah kalau begitu pengurus Masjid Kebonsari ini bangkang terhadap pemerintah? Tidak, karena kita pun menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Bu, karena apa ya tadi ilatnya ini harus diperhatikan betul. Nah, saya masih percaya dengan pendapat para ulama yang hati-hati, gak boleh sembrono urusan ibadah dengan Gusti Allah. Tetapi juga kita jangan delewer terhadap, atau delewer itu apa? Jangan ya sembrono juga terhadap kelalaian di dalam menjaga protokol kesehatan. Pernah waktu sholat pertama Jumat, pengurus sampai deg-degan juga karena sudah di luar sudah banyak polisi, dikiranya sholat Jumat mau dibubarkan. Tapi insya Allah enggak lah. Nah, sebab selama kita jadi orang Islam kan tidak adalah niatan untuk bagaimana, ini kan orang-orang kafir yang melakukan tindakan penakut-nakutan kepada Rasul, kemudian merobohkan Baitul Maqdis untuk tidak dijadikan tempat sholat. Lahum ikut tetap kedua sing man ablama fid dunya ing dalam kehidupan dunia khizyun. Nah, kalau memang betul negara sampai berani melarang ya sama dengan umpama, tapi insya Allah enggak lah. Sama dengan mendaftarkan hidup kesengsaraan. Hijun tu ino sengsara. Akhirnya, nah karena terjadi seperti itu, maka datanglah perintah untuk berperang. Jadi mohon maaf, dalam Islam itu memang pernah terjadi peperangan dan Nabi beberapa kali itu perang. Tetapi perangnya itu tidak niatan untuk ekspansi, ngertos ekspansi nggih, memperluas kekuasaan, tidak. Atau melakukan kedzaliman untuk menjarah, seperti penjajah itu niatnya untuk menjarah. Makanya unen-unen penjajah itu kan gold, glory, gospel. Memang penjajah itu balas dendam niatnya, mengeksplorasi dan mengeksploitasi. Makanya ada istilah itu kan Romusa. Apa Bu Romusa ini? Masih ingat gak istilah Romusa itu sejarah di SD ini? Nggih, napa Pak Romusa? Nah, nun sewu nggih. Napa? Napa? Romusan Rodi nggih. Kerja paksa.
sehingga banyak tenaga-tenaga kita tuh yang dibuang ke Suriname macam-macam, disiksa oleh Londo zaman Jepang. Nah, sejarah-sejarah itu tetap harus diwariskan, cerita-cerita itu kepada anak cucu kita, Bu, ya. Jangan sampai sejarah dilupakan. Karena apa? Karena sejarah itu dalam rangka memang betul tilka ummatun qad kholat laha maka sabat walakuma maka memang betul cerita-cerita itu cerita masa lalu. Dan kalau panjenengan pirsani ayat-ayat yang berhubungan dengan cerita dalam Al-Quran itu lebih banyak jumlahnya daripada ayat hukum. Nah, ini kita dengan ayat tentang cerita, ini tentang sejarah, mulai dari sawaun alaihim a'angdartahum am lang tungdirhum la yu'minun, itu ayat cerita sebetulnya, ini ayat tentang sejarah kan itu. Perilaku bagaimana orang-orang ketika Rasul awal berdakwah mengajak kembali. Jadi Rasul Nabi Muhammad itu bukan memulai, Bu, mengajak kembali kepada jalan Islam, jalan tauhid. Sebab tauhid itu sudah diajarkan semenjak Nabi Adam alaihi salam. Jadi Rasul itu bukan memulai, mengembalikan. Nabi Isa juga begitu, Nabi Musa juga begitu, Nabi Dawud juga begitu, Nabi Nuh juga begitu. Cuman sayang dalam Al-Quran itu cerita-cerita tentang kisah perjuangan para nabi selalu dibumboni cerita-cerita yang menyusahkan. Makanya jangan daftar jadi tokoh agama, Bu, berat, selalu menyusahkan, dimusuhi, dihina, dikuyo-kuyo. Coba panjenengan pirsa enggak Nabi Nuh itu, berapa usianya Nabi Nuh itu? Hampir 1000 tahun. Nggih. Hampir 1000 tahun berdakwahnya itu. Tetapi berapa orang yang iman kepada Nabi Nuh itu? Sampai akhirnya membuat perahu Nabi Nuh. Istrinya sendiri, anaknya sendiri boten saged iman dumateng Nabi Nuh. Karena itu nanti diceritakan. Jadi berat, Bu, tantangan untuk bisa. Walaupun Gusti Allah tetap menjanjikan yahkumu, kan ini juga begitu, lahum fid dunya khizun pun watos. Kalau memang terjadi seperti itu, orang-orang yang memusuhi kamu sebetulnya itu dalam kehinaan. Akhirnya bagaimana? Hawan itu hino. Bil akhirnya muncullah perang, kan, bil qotli wasabi wajijati. Nah, kehinaannya itu diperangi oleh Rasul, dan Rasul itu alhamdulillah dalam catatan Rasul perang itu hanya satu yang kalah. Itu perang apa? Yang Rasul betul-betul jamaahnya umat Islam kalah itu perang Uhud. Dan itu pun karena tidak taat dengan instruksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam ini kalau taatnya dengan Rasulnya ini kokoh, insya Allah walaukum ini dalam gambaran Al-Quran kaming fiatin qalilatin golabat fiatang kasiro, itu gambaran perang Badar. Makanya ketika perang salib, ya, maka sholawat Badar itu dikumandangkan lagi, ya, sholawat itu dikumandangkan. Kalau sholawat Badar ini sudah direka oleh ulama Indonesia. Nah, tapi kan sebelumnya itu sholawat dikomandangkan lagi, makanya nama diba, nah, itu dikomandangkan lagi. Nah, banyak cerita-cerita itu yang insya Allah kita cicil lah, supaya kita ini jangan sampai melupakan kembali. Al-Quran itu lebih banyak, Bu, ayatnya yang bercerita tentang kisah-kisah para nabi, kisah tentang umat terdahulu, Fir'aun itu kan, Namrud, ya kan? Nah, itu kaum Ad, kaum Samud, kan sampai digambarkan iromadatil imad alatil lam yukhlaq biswa fil bilad. Tidak ada bangsa yang bisa membangun gedung tinggi-tinggi. Fir'aun adil autad, Fir'aun itu kekuatan tentara yang hebat. Jadi jenengan pun ini pun kuatos. Gimana ini? Sekarang Laut Cina Selatan sedang didatangi oleh berbagai kapal induk,
kapal induk Cina dengan Rusia, ditambah lagi Inggris, macam-macam. Apakah ini akan memicu perang dunia ketiga? Ini ramai kan, gara-gara Indonesia latihan perang dengan Amerika, kemudian Cina dengan Soviet melakukan latihan perang juga. Kita pun kuatos dengan kondisi seperti itu. Selama iman kita kokoh, selama keyakinan kita kuat, insya Allah kam fiatin qalilatin golabat fiatan katsirah. Dan sudah dibuktikan itu, dibuktikan dengan cerita-cerita yang bersifat legendaris ya. Contohnya Yai Hasyim Asy'ari ketika diberondong oleh Maryam, tahu-tahu oleh didengdengi oleh serbannya. Serban bisa pelurunya bisa rontok. Ada cerita-cerita seperti itu. Yang orang yang menceritakan masih ada itu dan jadi saksi hidup. Nah, sekarang bukunya kan sedang ditulis kados nonton itu. Sumum bukmun. Kita ini punya juga itu unen-unen semacam ugeman-ugeman. Nah, kalau panjenengan dihadapkan ke dalam musuh yang sangat dramatik umpamanya, ya menghadap ke barat, menghadap ke timur, ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah, ada doanya sendiri-sendiri itu. Makanya ada istilah puji wali kutub untuk bagaimana ngejak muji bersama wali-waliullah yang menjadi pagar-pagar dari ujung-ujungnya arah angin, dari menghadap barat, menghadap utara, menghadap timur, menghadap selatan, menghadap atas, menghadap bawah. Ada itunya itu, ada riabohnya sendiri. Makanya jangan pun kuatos. Ya, ini ya, termasuk berjuang supaya masjid ini jadi ya, tak doain ke barat, ke utara, ke timur. Tapi mosok kalau ngadoanya ngajak jenengan yang enggak jenengan paling aneh-aneh. Ustadz ini kok ngajak menghadap ke utara, ke timur, ya lakoni dewe. Memang berat berjuang demi agama itu tidak gampang. Yang paling berat lagi kalau ada musuh dalam selimut, menyalip dalam tikungan, menggunting dalam lipatan. Ngoten nggih istilahnya. Berjuang itu mesti ada orang yang berkarakter seperti itu. Menyalip dalam tikungan, ya udah mau nyalip, kemudian gunting dalam lipatan. Nah itu kan istilah-istilah untuk pengkhianat. Nah, makanya yang paling berat itu, makanya Nabi pernah itu. Nah orang seperti itu istilahnya disebut dengan orang munafik. Rasul itu pernah bercerita begini, Sayyidina Ali, hati-hati lo ya, kalau kamu ketemu dengan orang dengan batuknya seperti ini, perilakunya seperti ini, kalau kamu ketemu bunuh. Karena orang itu adalah sumber kejahatan. Loh, ketika ketemu dengan popormen, dengan casing seperti yang dijelaskan Nabi, loh orang itu taat, khusyuk, sepertinya khusyuk macam-macam. Jadi ini bingung akhirnya. Loh, orang ini kalau casingnya persis seperti dijelaskan oleh Nabi, tetapi perilakunya kok sangat santun, islami. Wah, akhirnya tidak jadi. Akhirnya menurut sejarah konon ya, orang inilah yang akhirnya memprovokasi berbagai tragedi setelah ditinggal wafat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tragedinya apa? Yang pertama, ayo. Nah, ini sejarah juga. Tragedinya peristiwa Sakifah Bani Sa'idah. Dan sekarang Sakifah Bani Sa'idah itu jadi taman, Bu. Masih ada, Bu, di samping Masjid Nabawi ya di Madinah. Dulu itu di tempat pertemuan ada ketika siapa pengganti Rasul. Wow, jadi gegeran tuh. Sampai Rasul sendiri tidak cepat-cepat dimakamkan, konon menurut sejarah itu kan 3 hari 3 malam mayat Rasul dibiarkan tidak segera dimakamkan gara-gara ya. Berikutnya muncul peristiwa provokasi tidak boleh membayar zakat pada zaman Abu Bakar. Karena apa? Karena Abu Bakar ini termasuk pemimpin yang tidak legal. Maka muncullah
perang untuk pemberontakan. Banyak cerita-cerita itu kaitannya dengan kocel sapi wal hisab. Begitu juga zaman Umar, sampai Sayyidina Umar itu juga wafatnya juga dibunuh. Lah yang tragis lagi di zaman siapa? Khalifah Utsman bin Affan. Beliau dibunuh oleh gerombolan yang menyerang ketika sedang membaca Al-Qur'an. Jadi Sayyidina Utsman itu wafatnya itu sedang membaca Al-Qur'an, dibunuh oleh gerombolan yang sedih, banyak menyedihkan. Itu tragedi. Nah, tragedi berikutnya muncul perang Siffin, muncul perang Jamal, muncullah namanya tahkim pada pemerintahan Sayyidina Ali. Jadi ulah orang itu, orang yang melipat dalam menggunting dalam lipatan. Makanya berat. Nah, berjuang itu sepanjang sejarah selalu dalam teori negara ada namanya butrus, dalam teori bernegara itu. Jadi orang yang berlaku seperti itu. Nah ini juga begitu, makanya kita waspodo, hati-hati ya berjuang. Walahum lan iku tetep ing atase si alman ablama bil akhirati ing dalam akhirat. Nah di dunianya diperangi, ditawan, sapi itu ditawan. Wajib jati di apa? Hartanya diwajibkan untuk dirampas. Makanya dalam perang itu kan ada istilah jizya, ada istilah dan ada istilah gonima. Walahum lan iku tetep ing atase wong-wong sing aladina man ablama tadi di atas ya. Fil akhirati iku ing dalam akhirat adzabun adimun, siksa yang menyakitkan. Nah, ini hiburan juga ini balik semacam ya pengerem penenang untuk kita. Perjuangan model apa saja mesti ada. Makanya teman-teman yang dulu mulai tahun 90 tahu liku-likunya bagaimana masjid ini bisa dibangun, sabar, biasa pun ngantos kita khawatir, takut dengan hal-hal yang memang khorobiha. Ada juga ini yang ingin menggagalkan bangun, ada. Jadi khorobiha ini khorobu ini banyak di kita di sini. Nah, tetapi alhamdulillah Gusti Allah tetap mesti membuat jaminan wal aqibatul lil muttaqin. Insyaallah menang kita. Karena inal batil jahal bakal batin. Inal batila kana zahu. Insyaallah ngoten Pak nggih. Bapak-bapak tenang mawon Pak. Ini pun kuatir, pun kuatos. Wa nazala lan turun ayat ini lamato ana tatkalane nyacat sapa al yahudu orang-orang Yahudi pinnasil kiblati ing dalem nasah nih. Begitu juga ini lain lagi ceritanya Bu. Ini cerita juga ini, makanya mohon maaf saya sedikit nyuplik cerita sebab ayat ini juga terkait dengan cerita pertama bagaimana orang-orang Romawi. Orang Romawi itu simbol dari Nasrani loh Bu. Ketika mereka nah, sedangkan ayat yang akan turun yang akan kita baca seterusnya ini wa nazalalan turun lama to'ana tatkala nyacat sopo al Yahudi orang-orang Yahudi. Kenapa dibaca Yahudu Bapak-bapak? Wa nazala lama to'ana al Yahudu dalam tafsir Jalalainnya itu fin nasil kiblati ing dalam nasah masalah kiblat au fi sholati nafilati utawa ketika Rasul melaksanakan sholat sunat ala rohilati ing nalikane wonten ing tumpaan pisapari nalikane dalam perjalanan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ketika panjenengan dalam perjalanan melaksanakan sholat sunnah atau sholat wajib pun masih boleh ya enak. Nah orang-orang Yahudi ngelecehnya Rasul finasil kiblat karena apa? Karena Rasul ini pernah juga umat Islam di awal-awal itu menghadapnya itu tidak ke Ka'bah tetapi ke Baitul Maqdis. Konon ada yang mengatakan 16 bulan, ada yang mengatakan sampai 2 tahun.
Maka turunlah perintah ayat fawalli wajhaka masjidil haram. Dan insyaallah akan ketemu dalam surat Al-Baqarah juga. Itu di lokno. Oh, wong Islam itu kan gak duwe kiblat yang genah. Toh kiblatnya itu masih menggunakan kiblatnya orang Yahudi dan Nasrani, dilecehno. Wow, wong Islam itu gak duwe ketentuan tempat sholat sing genah. Wong dah sholat aja masih dalam tumpaan kendaraan ya sosok sholat. Maka turunlah ayat ini, yaitu walillahil masyriq. Ayat apa turun ayatnya? Ya, bisa parin ayat semata wajahat. Nah, walillahil masyriqu wal maghrib. Walillahilan itu tetap pada Gusti Allah al masyriqu arah wetan, wal maghribulan arah barat. Sholat itu. Nah, makanya kita ini ngapunten nggih, sholat itu menghadap kiblat itu bukan berarti Gusti Allah bersemayam di Ka'bah sana. Kita ini justru dalam rangka memfokuskan semangat. Dalam bahasa tasawufnya itu kiblat sejatinya kiblat itu bukan pada tempat yang ada di Mekah situ. Sejatinya kiblat itu adalah hati kita masing-masing. Hati ingat nang Gusti Allah sajane. Cuman kalau diomong kados ngeten itu dianggap pendapat nganeh-nganeh, ya kan? Tapi dalam kitab-kitab tasawuf, ya, kitab-kitab orang-orang sufi, ya, di sejatinya kiblat itu, makanya ketika pawali wajhaka masjidil haram itu di situ bukan untuk menuju bahwa Allah bersemayam di sana, tetapi dalam rangka nguji ketaatan kita taat kepada Rasulullah. Ngoten Bu. Nah, nanti kita ceritakan pas ayatnya. Jadi walillahilan iku tetep marang Gusti Allah al masyriqu utawi arah wetan wal maghribu dan arah kulon ail ardu kuluha. Jadi seluruh mata angin, seluruh penjuru bumi, nah itu milik Gusti. Dan Gusti Allah berada di sana semua. Wah, itu kalau seperti itu, wah bahaya itu kalau. Walaupun menurut orang-orang tasawuf mengatakan seperti itu tidak salah. Ya. Sehingga fa aina ma tuwalu wujhu pasama wajhu fa aina ma tuwalu ing kemana saja arah kamu memandang, ya. Memandang, ya. Wujuhakum menghadapkan wajahmu kemana saja bi sholati nalika sholat bi amrihi. Nah ini Bu harus dibawahi bi amri, karena perintah Allah fasama wajhullah, di sanalah Gusti Allah bersemayam. Makanya itu ngoten serius ini. Ayat ini panjenengan kalau dikaji lebih mendalam, ya, sehingga panjenengan itu jangan sampai mempunyai asumsi, ya. Biasa kan kata, wow kalau sholat di Masjidil Haram begini, kalau di Masjid Kebon Sari gak ono apa-apane pun ngoten. Wong sholat kita ini tidak boleh ijol, tidak boleh kalkulasi kaya ngapunten nggih. Menurut ulama tasawuf itu, nah ini ada bapak yang tanya tempo hari tanya surga itu, kalau kita ibadah masih ngitung-ngitung imbalan, berarti ibadah kita ini ibadah kelas TK. Sama halnya dengan jenengan, kalau panjenengan sakit hati ketika dilok-lokno tiang, berarti jenengan ini kelasnya kelas ibadah amatiran. Itu menurut Gus Dur, ya. Jadi ngoten. Jadi gak boleh, karena apa? Nah, inna wa satuna Gusti Allah iku wasi'un, dat kang mos luas. Maksudnya wasi'un itu apa? Fadluhu kula syai'in. Jadi keutamaan Gusti Allah itu luwih istimewa dari apapun yang ada dalam bentuk model apapun. Alimun tur maha pirso. Dengan apa pirsonya Gusti Allah? Bitadbiri khalqihi, dengan niteni Bu, dengan ngatur setiap jenis satu spesies makhluk di dunia ini, termasuk satu spesies sel COVID pun tidak lepas dari tadbirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus punya keyakinan seperti itu Bu. Jenengan bersembunyi di dalam batu yang rapat,
keras seperti apapun, waktu mati tetap mati walau fi burujim musyayadah. Kalau ukurannya keimanan, jangan pun gadah. Makanya kula nyuwun tetap ikhtiar dunyo kita laksanakan secara maksimal. Kalau diniati dalam rangka ikhtiar juga ibadah. Jenengan dikongkon vaksin monggo ikuti, ojo sampai ngelawan. Nah, kongkon ngeten niki monggo ikuti, sebab itu jaga dalam rangka ikhtiar. Pun ada niatan bangkang, sekalipun endingnya Gusti Allah itu ngeramut, ngatur ya. Makanya saya sering menyampaikan, oh ini kalau melihat tondo-tondo, gejala-gejala berbagai kerusakan di muka bumi ini memang dalam rangka mengingatkan manusia sebetulnya. Makanya kita banyak. Jadi berjuang dan berdoa, ikhtiar itu dengan berbagai cara, itu tugas kita. Walaupun kita juga sangat percaya inama amruhu ida aroda syai'an ayakulalahu kun fayakun. Ya, kalau Gusti Allah di sini ada juga ini terusannya juga gitu ayat ini nanti kun fayakun. Kalau sudah kun fayakunnya Gusti Allah, memang semuanya akan berakhir. Cuma yang saya sayangkan itu kadang-kadang ada arogansi berlebihan. Itu yang menjadi masalah. Koyo-koyoe ngilangno kekuasaan dan karpe Gusti Allah. Yang banyak kan takabur, yang banyak. Nah, itu yang Gusti Allah bikin marah kan akhirnya. Jangan-jangan diperpanjang ini karena masih ada orang-orang yang bersifat takabur. Saya punya keyakinan seperti itu tuh. Kalau justru masih menghidupkan orang-orang takabur, ini bukan saya tukang peramal, karena tadi malam saya dikirimi tayangan seorang tokoh. Pernah dengar gak dengan pelawak kuartet? Ya, pernah dengar nggak? Ada 4 orang pelawak yang sangat terkenal. Ternyata ada yang masih hidup Pak sekarang. Salah satunya itu jadi ahli ini, jadi kan paranormal. Dan pernah jadi anggota DPR juga. Ketika jadi anggota PR saya pernah ketemu dengan yang bersangkutan itu. Loh, tahu-tahu dikirimi, sekarang ini jadi ahli teropong. Dia mempunyai prediksi, wah ini tambah lebih berat ini, besok, nah, tambah nakut-nakutin. Nah, kita gak usah khawatir kalau dengan orang-orang yang masih memberi pendapat-pendapat yang aneh-aneh itu. Saya yakin dengan yang penting rajin ke masjidnya, tekun ya. Karena Islam ini sudah dididik bersih, suci ya. Ngoten nggih? Wong panganan aja kita ini harus diyakini bersih dan sucinya. Mau ke masjid kita ini sudah harus wudu, hidungnya juga harus dibersihi dengan istinsyak. Nah, itu. Menghirup air ke hidung. Nah, itu. Jadi insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu nggih, ini jadi sekali lagi saya mohon kita ini jangan alergi dengan cerita dan sejarah, karena sejarah juga merupakan bagian yang bahkan di Al-Qur'annya lebih banyak ayatnya daripada ayat hukum. Terus yang kedua, hukum itu memang bisa mengikuti perubahannya berdasarkan alasan khusus ya, yang bisa merubah. Makanya dalam istilah hukum itu ada istilah zamanut tahyir, ada zamanut darurat. Dalam pemikiran ulama-ulama yang hati-hati, kondisi pandemi ini memang sudah masuk dalam era zamanut darurat. Ada darurat. Nah, darurat ini tubihul mahdurat, la diroro wala la dororo wala diroro. Nah, apa ukurannya darurat? Ya insya Allah nanti sedikit demi sedikit kita sampaikan di kemenang biar awet ngajinya nggih. Nah, monggo kalau ada yang mau usul Pak. Nah,
Nggih, leres. Gak ada larangan Pak, makanya itulah sebabnya masjid tetap saya berikhtiyatnya di situ, karena Nabi tidak pernah ketika terjadi taun di suatu daerah untuk melarang tidak boleh sholat berjamaah. Yang ada itu dilokalisir. Nah, dulu bisa Pak, karena apa? Karena tingkat mobilitasnya tidak menggunakan sarana transportasi seperti sekarang. Di samping memang kondisi alamnya ya, kalau kita melihat Mekah ini ya itu Mekman ya. Nah di kita ini ngapunten, di kita ini kan sulit untuk bisa melokalisir, dan karena apa? Karena di suatu tempat mobilitas tetap ada dan jaringan transportasi. Nah, kan penyakit dibawa oleh siapa, pembawa siapanya ini yang misteri kan itu mah, karena penyakitnya bukan penyakit ujuk-ujuk tumbuh. Kalau makanya kenapa mohon maaf saya minta ketat kepada penjaga masjid itu, lihat kalau ada pendatang baru hati-hati ya, bila perlu dicek suhunya, pakai masker dalam rangka itu, karena kita sulit membedakan apakah kita ini penebar atau penerima itu. Makanya hati-hatinya ya sesuai dengan instruksi yang sudah diperhitungkan matang, jarak dijaga, kemudian mulut tetap harus tertutup, bahkan sekarang ini harus 2 katanya ya, itu aja Pak masalahnya. Gak ada, makanya saya tidak setuju kalau memang sampai dilarang sama sekali tidak boleh ada, karena tidak ada larangan. Zaman Umar ketika lebih parah dari zaman Rasul itu juga tidak ada larangan. Tetapi ya tetap harus waspada. Nggih. Boleh menghadap. Ya, iadah untuk sholat dihormatil waktu itu kalau terpenuhi syarat rukunnya itu hukumnya ikhtiyat saja ya, kalau terpenuhi syarat rukunnya. Tetapi kalau memang tidak terpenuhi syarat rukunnya, qadha, memang untuk mengganti sholat dihormatil waktu. Tetapi kita sebetulnya sah ya, walaupun tidak. Ini ada cerita begini kan zaman Nabi itu. Nah, ini. Ada sahabat ya kan yang sholat dengan tayamum. Tahu-tahu karena memang nggak ada air dalam perjalanan ya, sah sholatnya. Tetapi ada juga yang hati-hati, begitu sampai ke tempat tujuan ternyata ada air dan waktu sholat ada. Maka Nabi memberi apresiasi kepada 2 orang itu, yang kamu sudah tidak perlu baleni yo ape ya, yang baleni juga luwih ape. Makanya nanti kita masalah pendapat ini nanti kita akan bahas masalah bagaimana yang menentukan pendapat yang aqwa, yang asoh, yang mansuh, dan yang nasih. Ngoten Pak nggih. Insyaallah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa ni'matin mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika. Jamil ahwal wal afat wa taqina biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tamsawat min jamil khairat. Rumaya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana barakatan fi rizqi wa barakatan fil ilmi wa barakatan fis sihah wa barakatan fil aul wa barakatan fi abnai wa barakatan hayat
qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan kanggo pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.